mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pemerintah Kabupaten Kota tentang alokasi anggaran iuran BPJS bagi peserta PBPU dan BP serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2006 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Pertama-tama tentu dalam intinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan rapat koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota tentang alokasi anggaran iuran BPJS bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dilaksanakan selama sehari ini. Saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, terutama yang dari luar Kota Kupang, ya, yang sudah hadir, para sekda dari kabupaten yang sudah hadir memenuhi undangan dari provinsi untuk hadir pada rapat koordinasi yang sangat penting ini. Ya. Saya bilang sangat penting karena ini menyangkut ya kehidupan banyak orang. Kalau orang sakit maka itu pertaruhan di rumah. Kalau dia mendapatkan perawatan yang baik, dia melalui sistem sosial yang baik, tentu dia akan bisa sehat, ya, bisa mendapatkan kenyamanan dalam berobat, ketenangan, sehingga itu mendukung untuk pemulihan. Tapi kalau dia sakit, dia datang ke rumah sakit, ini bermasalah di rumah sakit, dia tunggu pelayanannya lama, apalagi tidak dilayani, wah ini tentu sudah sakit, ditambah dengan tekanan psikologis, maka pasti dia sakitnya akan bertambah parah. Karena itu, ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Secara regulatif saya menghormati kewenangan dan otonomi yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota. Untuk itu dalam semangat komitmen bersama demi kesejahteraan rakyat, sinergi antara Pemprov dan Pemkot menjadi sangat penting, terutama terkait keberlanjutan jaminan sosial, kesehatan dan ketenagakerjaan. Kita semua menyadari bahwa saat ini APBD murni tahun anggaran 2006 telah berjalan. Namun saat ini wajah kebijakan bantuan sosial kita sedang bertransformasi dengan hadirnya data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Data ini bersifat dinamis dan dievaluasi setiap 3 bulan untuk memastikan keadilan distribusi bantuan berdasarkan proporsi penduduk miskin di daerah masing-masing sehingga terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan dukungan anggaran kita. Berdasarkan hasil padupadan data terbaru, terdapat 28.672 jiwa peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang perlu dipastikan keberlanjutan iurannya dari bulan April sampai dengan Desember 2026 dengan total anggaran 9.754.214.400 rupiah. Hal ini perlu saya sampaikan karena 1. Provinsi
NTT telah melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan berdasarkan nota kesepakatan dan rencana kerja tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional yang akan dilakukan adendum jangka waktu menjadi 3 bulan sebagai dasar pemberhentian pembayaran. Yang selanjutnya pembayaran bulan April 2026 dan seterusnya dikembalikan kepada masing-masing kabupaten dan kota. Nah, ini merupakan garis bawah dari pertemuan ini. Kedua, kepada para sekda, Kepala Bapperida, Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Dukcapil, saya mengajak untuk mulai memetakan dan merencanakan, membenahi data kependudukan dan data kemiskinan serta mengalokasikan iuran bagi 28.672 jiwa agar di wilayah masing-masing pada perubahan APBD 2026 terhitung mulai bulan April 2026 sampai dengan Desember 2026. Jadi sudah mulai mengalokasikan iuran pada perubahan APBD. 3, kepada para kepala bagian pemerintahan, kerjasama dan kepala dinas kesehatan untuk menjajaki komunikasi awal penandatanganan kerjasama langsung dengan BPJS Kesehatan agar kepastian layanan di daerah tetap terjaga secara mandiri sesuai mandat regulasi. Kelima, keempat, saya berharap agar pada masa transisi ini rumah sakit dan puskesmas tidak boleh menolak pasien dengan alasan administrasi. Kita pastikan semua warga terlayani. Bapak Ibu yang saya hormati, selaras dengan upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim, saya juga mengajak pemerintah kabupaten kota untuk terus memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja rentan, tani, nelayan, dan pekerja informal. Kita harus ingat bahwa target pemerintah untuk penghapusan angka kemiskinan ini adalah 0%. 0%. Dari sampai tahun 2029 angka kemiskinan harus 0%. Ini satu pekerjaan yang sangat berat, sangat berat. Kita baru bisa menurunkan ya lumayan dari 19,02 menjadi 17,5%. Angka kemiskinan kita turun 1,5% lebih selama tahun 2025. Ini saya rasa ini satu tanda yang bagus. Kenapa? Karena angka penurunannya cukup signifikan, hampir 2%. Nah, kalau di setiap kabupaten juga diikuti seperti itu, yang saya tahu itu di Sumba Timur, mana Sumba Tengah, Sumba Tengah. Ya berapa? Itu angka kemiskinan penurunan berapa persen? Yang ini periode kedua tahun pertama 2% setiap tahun. Jadi ini satu angka yang cukup bagus. Setiap tahun 2%, setiap tahun 2%. Jadi tahun lalu sudah turun. Waktu pemerintahan pertama masa jabatan pertama 5 tahun itu turun 5%. Target sekarang turun setiap tahun 2%. Setiap 2 tahun 2%. Jadi sekarang angka kemiskinan berapa? 29%. Artinya kalau ini konsisten, maka 5 tahun kemudian itu angka kemiskinan sudah di angka 19% atau 18%. Nah ini juga satu angka yang cukup baik.
Itu saya harap kabupaten-kabupaten yang lain bisa meniru hal-hal baik atau best practices dari rekan-rekan di kabupaten yang lain. Para kepala bagian pemerintahan kerjasama dan kepala dinas kesehatan untuk menjajaki komunikasi awal penandatanganan kerjasama langsung dengan BPJS Kesehatan agar kepastian layanan di daerah tetap terjaga secara mandiri sesuai mandat regulasi. 4, saya berharap agar pada masa transisi ini rumah sakit dan puskesmas kita pastikan semua warga terlayani. Saya sangat berharap melalui para sekda, program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dapat terus diperkuat. Besar harapan agar sinergi ini juga menjangkau tingkat desa dengan mengajak para kepala desa mengoptimalkan sebagian dana desa demi melindungi warganya yang bekerja di sektor informal. Saya percaya dengan komitmen para sekda, transisi kebijakan ini dapat berjalan dengan halus tanpa mencederai hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Saya berharap kita dapat menghasilkan kesepakatan mengenai rencana kerja dan penetapan jumlah peserta penerima bantuan iuran, peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, serta pekerja rentan, pekerja informal pada APBD, baik yang menjadi tanggungan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, guna dialokasikan dalam APBD maupun perubahan APBD untuk tahun anggaran 2026 dengan lebih akurat dan terintegrasi. Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai ruang untuk merumuskan langkah teknis yang akuntabel dan selaras dengan kapasitas fiskal di daerah masing-masing. Nah, di sini saya ingin juga memberikan penekanan ya masalah kapasitas fiskal. Setelah adanya berbagai macam efisiensi dari pemerintah pusat, yang harus kita kejar itu adalah pendapatan asli daerah. PAD ini menjadi tombak kita dalam pembangunan. Berdasarkan data kalau di provinsi, kalau di kabupaten sumber PAD paling tinggi dari mana? Para sekda. Pajak apa? PBB. Pajak penerangan jalan. Terus itu paling besar. Pajak apa? Galian C, ya, itu juga, ya. Jadi berdasarkan informasi yang untuk galian C ini banyak kebocoran. Bahkan di daerah Sumbar ini belum bisa dipungut karena RT RW-nya ya masih belum masuk. Nah, karena itu ini potensi-potensi seperti ini supaya kita kejar, kita gali, kita tutupi kebocoran-kebocoran. Kemudian juga masalah pajak kendaraan. Saya juga sampaikan juga kepada Pak Bupati, pajak kendaraan ini opsinya ke PMK lebih besar, ya, PMK PMK 66%. Maka harus bangun kolaborasi sinergitas antara PMK Pemkot dengan UPTD Samsat di masing-masing wilayah. Buat pertemuan, diskusikan, bahas apa-apa yang menjadi kendala yang perlu didorong, dibantu oleh Pemkot sehingga potensi pajak kendaraan ini bisa lebih tinggi. Rata-rata
itu masih di bawah 50%. Di bawah 50%. Kalau kita bisa naikkan sampai tidak 100%, 75% saja, ini sangat signifikan. Misalnya satu kabupaten rata-rata berapa pajak kendaraan dari kabupaten? Ya, berapa? 7 miliar. Yang lainnya? Nah, berarti kalian tidak cek ini, ya, pajak kendaraan yang masuk untuk PAD. Ini cukup besar, tidak di provinsi saja itu 400 M, ya, 400 M. Nah, di kabupaten ya mungkin antara 7 sampai 10 M, ya. Nah, ini baru potensinya di bawah 50%. Menggerebarkan. Nah, Marbar ini baru 30-an%. Baru 30%. Di UPT itu mereka membutuhkan dukungan tenaga kerja. Karena apa? Mereka juga melakukan operasi door to door, datangi satu persatu rumah warga yang merupakan wajib pajak untuk minta mereka bayar pajak, melaksanakan kewajibannya. Ini butuh tenaga kerja, karena SDM yang ada di UPT tidak mencukupi. Nah, karena itu perlu, ya, ini kolaborasi dan sinergi antara UPT dengan Pemkab. Karena ini untuk kepentingan daerah sendiri, untuk meningkatkan PAD dari objek yang sudah ada di depan mata. Ini objek sudah ada di depan mata, tidak perlu cari-cari. Tinggal kita lebih giat dalam melakukan penagihan, ya, dalam melakukan himbauan, ya, bahkan operasi-operasi gabungan supaya, ya, mereka membayar pajak. Karena ini kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini yang masih belum saya lihat, ya, kolaborasi dan sinergitas antara UPT, Samsat dengan PMK. Tolong ini diperhatikan. Karena ini akan memberikan tambahan. Kalau sekarang baru misalnya yang masuk itu 7% itu taruhlah misalnya, berapa? 7 miliar, ya? 7 miliar itu misalnya baru 40%. Kalau kita naikkan lagi dengan kerja-kerja yang lebih intensif, dia naik tambah 50% saja, 50% dari 7 miliar itu, maka sudah ada 10,5 miliar. 10,5 miliar. Kalau kita mau target 100%, mungkin terlalu murah. Kita target saja 75%. Pajak tersebut bisa kita tarik. Maka itu sangat signifikan. Ini barang di depan mata. Tidak perlu cari-cari lagi, depan mata. Perlu kerja agak lebih sedikit keras, kerja lebih cerdas, lebih sungguh-sungguh, uangnya sudah ada untuk membiayai semua program-program kita semua. Jadi ini saya minta kesadaran dari para sekda untuk memperhatikan masalah pajak kendaraan ini, baik itu pajak kendaraan bermotor maupun pajak bea balik nama. Baik, akhirnya